dahsyat dan perkasa. Ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan. Shalom teman-teman dan selamat malam. Di sini saya mau membacakan renungan malam hari ini pada hari Selasa tanggal 19. Sebelum kita membaca renungan pada malam hari ini atau saya menyampaikan renungan pada malam hari ini, sebelumnya kita doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang selalu sangat baik, kami mengucap syukur untuk kasih kemurahan-Mu Tuhan, kepemimpinan di sepanjang masa. Hari ini Tuhan sedang menolong, menguatkan, dan memberikan kepada kami berkat kebaikan-Mu. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, urapi kami agar kami mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Pada renungan pada malam hari ini berjudul sebentar. Renungan pada malam hari ini adalah sedikit ragi atau sedikit ragi, bisa disebut sedikit ragi. Sebelum itu kita membuka pada Alkitab 1 Korintus 5. 1 Korintus 5. Dosa dalam jemaat. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Sekalipun demikian, kamu sombong. Tidakkan lebih patut kamu berduka cita dan menjauh orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu. Sebab aku sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir. Aku sama seperti aku hadir, telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal yang semacam itu. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku, dengan kuasa Yesus Tuhan kita. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasanya tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Kemegahan tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengkamili seluruh adonan? Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Dalam suratku telah kutuliskan kepadamu, supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini, atau dengan semua orang kikir dan penipu, atau dengan semua penyembah berhala, karena jika demikian kamu harus meninggalkan dunia ini. Tetapi yang tuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembahan berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu. Dengan orang demikian janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Sebab dengan wewenang apakah aku menghakimi mereka yang berada di luar jemaat? Bukankah kamu hanya menghakimi mereka yang berada di dalam jemaat? Mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi Allah. Usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Dari bacaan Alkitab tersebut, kita mengungkap bahwa membicarakan dosa orang lain adalah topik yang digemari banyak orang. Tidak hanya mengupas kasusnya, sebagian orang juga senang mengulik habis pelakunya. Kebiasaannya, masa lalunya, pekerjaannya, latar belakang keluarganya, dan banyak hal-hal lainnya. Untuk apa? Menambahkan daftar panjang
keberdosaan orang itu. Mereka pun merasa dirinya lebih suci dibanding orang yang mereka percakapkan. Anehnya, ketika berjumpa dengan yang bersangkutan, mereka hanya diam, seakan tidak terjadi apa-apa. Banyak orang mengambil kesempatan di atas kejatuhan orang lain dalam dosa, bukan untuk memberikan pertolongan supaya orang tersebut bertobat. Ada yang berusaha semakin menjatuhkan orang itu supaya dirinya tampak lebih saleh. Ada pula yang sepertinya menunjukkan perhatian namun ternyata sedang melakukan panjat sosial pansos. Kejatuhan orang lain dalam dosa kadang membuat kita merasa menjadi orang yang paling saleh. Bukannya turut berduka cita atau dosa mereka, kita malah merasa pantas menghakimi, membanggakan diri kita atau diri sendiri. Sambil menginjak-injak mereka, kita lupa bahwa bermegah atas dosa orang lain juga merupakan kesombongan dan kejahatan. Sekalipun sanksi sosial tidak separah dosa perzinaan, ini pun menodai kejahatan. Sekalipun sanksi sosial tidak kekudusan kehidupan kita. Bukankah hidup kita ibarat roti yang tak beragi harus murni dan benar? Alangkah baiknya saling mengingatkan supaya bertobat sebelum terlambat, sebelum dosa meresap ke seluruh bagian gereja dan merusak kebenaran, keadilan, serta kehidupan rohani kita. Mungkin dari sekian renungan pada malam hari ini ya teman-teman, atau ya renungan pada malam hari ini ya itulah, bisa kalian ungkapkan diri atau kalian kalian pahami lagi Alkitab 1 Korintus 5 ya. Sebelum menutup renungan pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat dan rahmat-Mu yang sudah Engkau limpahkan kepada kami. Melewati firman-Mu yang baru saja kami dengar, semoga seluruh kebijakan yang ada dalam firman-Mu yang kami dengar hari ini bisa menjadi pedoman dan cahaya bagi kami Tuhan, dalam melewati dan menjalani seluruh aktivitas yang ada pada hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur, haleluya, amin.